Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ferdinand Robertua dalam mata kuliah Pengantar dan Evolusi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Rekan-rekan, setelah membahas evolusi dari MDGs ke SDGs dan membahas secara spesifik tentang SDGs, maka kita akan sekarang membagi SDGs yang 17 pilar itu ke dalam 3 kajian besar, yaitu kajian lingkungan, kajian ekonomi, dan kajian sosial politik, hukum, dan keamanan. Sekali lagi, kita akan membagi SDGs yang 17 goals itu ke dalam 3 kajian besar. Kajian yang pertama adalah kajian lingkungan, yang kedua kajian ekonomi, dan yang ketiga adalah kajian politik, hukum, dan keamanan. Pada pertemuan ini kita akan membahas kajian besar yang pertama, yaitu kajian lingkungan. Penasaran apa saja yang menjadi kajian lingkungan? Yuk kita bahas dalam materi SDGs lingkungan. Why am I still here and waiting for us to happen? 'Cause you never wanted everything I loved about you. I probably imagined, 'cause we never had it. Funny, it's been so long, and so there's nothing that's changed. And it was never your fault. Wish there was something to blame. And I wish I could think of you and know that it was real. Rekan-rekan, yang menjadi kajian lingkungan atau goals yang menjadi kajian lingkungan atau SDGs lingkungan itu ada 6 goals. Goals nomor 8, air bersih dan sanitasi yang layak. Goals nomor 8, air bersih dan sanitasi yang layak. Goals nomor 11, kota dan permukiman yang berkelanjutan. Nomor 11, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Goals nomor 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Ya, nomor 12, konsumsi, produksi, dan bertanggung jawab. Goals nomor 13, penanganan perubahan iklim. Nomor 13, penanganan perubahan iklim. Goals nomor 14, ekosistem lautan. Ekosistem lautan nomor 14 dan ekosistem daratan. Goals nomor 15. Goals nomor 15 adalah ekosistem daratan. Jadi teman-teman, yang menjadi fokus dalam SDGs lingkungan ada 6. Goals nomor 8, 11, 12, 13, 14, dan 15. Dihafal ya, harus ingat satu-satu. Mulai dari goals nomor 8, 11, 12, 13, 14, dan 15. Nah, ini bisa sangat detail, tetapi dalam pertemuan ini kita akan membahas secara spesifik. Saya akan membahas sebuah studi kasus dengan menggunakan goals nomor 15. Goals nomor 15 tadi apa? Betul, ekosistem daratan. Kalau kita berbicara ekosistem daratan, maka kita berbicara bagaimana negara-negara anggota PBB melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi atau penggurunan, dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati. Ya, jadi fokusnya adalah mengelola hutan dan memerangi degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati.
Itu adalah fokus dari ekosistem darat goals nomor 15. Jadi kalau kita bicara goals nomor 15, teman-teman, kita berbicara bagaimana harus dilaksanakan secara efektif konservasi dan restorasi ekosistem darat. Seperti hutan, rawa, pegunungan, danau. Itu adalah ekosistem darat, rekan-rekan. Konservasi dan restorasi harus dilaksanakan secara efektif. Kemudian apa lagi? Kita harus lawan deforestasi. Kita harus lawan degradasi hutan. Ini ya pengejawantahan atau elaborasi dari goals nomor 15. Jadi kita harus lawan deforestasi dan degradasi hutan. Dan meningkatkan reforestasi. Nah, teman-teman pasti pernah mengalami atau membaca paling tidak masalah kebanjiran. Ini masuk dalam goals nomor 15. Bagaimana negara-negara anggota PBB harus melawan masalah terkait kekeringan, kebanjiran, dan desertifikasi, penggurunan, pengurangan kualitas tanah. Ini adalah masalah yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh negara-negara anggota PBB dalam goals nomor 15. Selanjutnya apalagi? Fokus dari goals nomor 15 adalah ketika berbicara mengenai keanekaragaman hayati. Kita berbicara bagaimana plasma nutfah, spesies-spesies yang hampir punah. Kita berbicara mengenai penemuan-penemuan biota baru. Ini adalah berbicara bagaimana kita memastikan keanekaragaman hayati. Nah, tadi sudah saya bicara mengenai keanekaragaman hayati, berbicara mengenai kepunahan spesies. Itu harus menjadi masalah utama, prioritas utama bagi negara-negara anggota PBB dalam goals nomor 15. Dan terkait SDGs lingkungan. Nah, teman-teman, ada satu isu nih, ada topik yang mungkin jarang teman-teman bahas atau jarang dibaca, yaitu terkait berbicara mengenai pemanfaatan sumber genetika. Teman-teman tahu nggak bahwa vaksin COVID itu merupakan salah satu keberhasilan rekayasa genetika. Itu kita manfaatkan, rekayasa genetika menjadi sebuah teknologi yang dimanfaatkan oleh manusia untuk menyelesaikan masalah-masalah umat manusia. Nah, ini adalah salah satu keberhasilan dari rekayasa genetika. Yang dibahas di goal nomor 15 adalah memastikan pembagian yang adil dan setara. Jadi tidak boleh rekayasa genetika itu hanya untuk menguntungkan sebuah negara atau sebuah perusahaan. Nah, ini satu manfaat yang kita peroleh kalau kita fokus dalam goal nomor 15 SDGs lingkungan. Selain itu, ada prioritas yang mungkin juga jarang kita bahas di media atau dalam percakapan kita sehari-hari. Apa itu? Melawan perdagangan satwa ilegal dan satwa liar. Teman-teman sering nggak baca berita bahwa seringkali ditangkap pelaku perdagangan satwa liar atau satwa ilegal. Nah, ini harus segera diakhiri. Goals nomor 15 terkait SDGs lingkungan itu kita bicara mengenai tentang perlawanan dan pengakhiran terhadap perdagangan satwa ilegal. Nah, teman-teman, selain itu ada juga invasi spesies asing. Jadi akibat penggunaan pupuk yang berlebihan, akibat industrialisasi, ada invasi spesies yang kita sering kenal dengan gulma atau tanaman-tanaman pengganggu. Nah, ini harus juga menjadi prioritas agar tidak menjadi masalah besar. Nah,
Selain itu, kita berbicara bagaimana perencanaan nasional, internasional, dan lokal itu terintegrasi dalam goal nomor 15. Ini memang salah satu karakter unik yang selalu kita bahas dalam SDGs adalah bagaimana integrasi antar berbagai pilar dan goals. Dalam hal ini, ketika kita berbicara SDGs nomor 15, keanekaragaman hayati di darat atau ekosistem darat, itu kita berbicara juga terkait goals nomor 1, yaitu pengentasan kemiskinan. Terkait goals nomor 1, pengentasan kemiskinan. Nah, teman-teman, supaya bisa lebih menarik pembahasan kita akan membahas sebuah masalah terkait pengelolaan hutan di negara Indonesia, di negara kita. Kita berbicara tentang korupsi pengelolaan hutan. Teman-teman pasti sudah sering dengar bahwa negara seringkali dirugikan akibat perilaku koruptif yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintahan. Dan perilaku koruptif itu biasanya terjadi dalam hal pengelolaan hutan. Ada yang sangat parah yang kita pernah dengar, ada sebuah provinsi di Indonesia yang hampir gubernurnya tiga-tiganya secara berturut-turut ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi akibat penyalahgunaan pengelolaan hutan. Itu terjadi akhir-akhir ini. Nah, selain itu, di zaman-zaman yang lalu pada saat zaman Soeharto, itu bahkan lebih parah. Ada ratusan triliun dana reboisasi yang dikorupsi, yang seharusnya digunakan untuk mereboisasi dan melakukan penanaman ulang hutan, justru dananya hilang akibat korupsi. Itu terjadi dan sudah banyak penelitian dan bukti yang mendukung terjadinya korupsi, yang mendukung bukti-bukti terjadinya korupsi di zaman pemerintahan Soeharto. Nah, ini menjadi masalah bagi kita Indonesia karena apa? Bayangkan Indonesia adalah negara yang memiliki hutan tropis terluas kedua di dunia setelah Brazil. Jadi potensi penyalahgunaan hutan di Indonesia itu sangat besar karena kita punya hutan yang sangat luas. Dan yang lebih unik lagi, hutan Indonesia itu bukan hanya hutan terestrial, tapi juga bicara tentang hutan gambut. Hutan yang ada di lahan gambut. Lahan gambut adalah lahan yang sangat unik karena dia merupakan, lahan gambut adalah hasil dari dekomposisi dari bahan-bahan organik selama ratusan tahun. Ini penting teman-teman untuk dibahas terkait lahan gambut. Karena apa? Indonesia ternyata memiliki lahan gambut terluas di dunia. Lahan gambut tropis terluas di dunia. Oleh karena itu, potensi penyalahgunaan hutan itu sangat besar di Indonesia. Dan apabila terjadi penyalahgunaan hutan, maka yang menjadi korban adalah rimbawan, masyarakat adat yang hidup dan bergantung kepada hutan. Ketika terjadi kebakaran hutan, deforestasi, rimbawan dan masyarakat adat kehilangan tempat tinggalnya. Dan keanekaragaman hayati kita terancam akibat deforestasi dan kebakaran hutan. Oleh karena itu, Indonesia dan negara-negara yang memiliki hutan yang sangat luas itu harus memprioritaskan bagaimana menghapuskan dan mengakhiri deforestasi dan kebakaran hutan. Tetapi seperti yang kita lihat tadi, potensi penyalahgunaan hutan itu sangat besar. Nah, pasti teman-teman bingung. Kenapa sih kita sering sekali terjadi penyalahgunaan hutan? Kenapa sih negara tidak bisa serius di dalam melawan dan memberantas korupsi, khususnya di dalam pengelolaan hutan? Di sini ada teori
yang membahas motivasi dan faktor-faktor yang terjadinya korupsi, yaitu teori GONE atau kita sebut dengan GON, teori GON, yang berasal dari 4 huruf GONE, yang merupakan singkatan dari G untuk greedy, O untuk opportunity, N untuk needs, E untuk expose. Seringkali teman-teman sering dengar ya, kejahatan itu terjadi bukan hanya karena ada keinginan, tapi juga karena ada kesempatan. Sekali lagi, kejahatan itu seringkali terjadi bukan hanya karena ada keinginan, tetapi juga karena ada kesempatan. Nah, itu sebenarnya simplifikasi dari teori kejahatan. Teman-teman harus tahu bahwa penyalahgunaan hutan itu adalah salah satu bentuk kejahatan. Semua negara itu sudah punya undang-undang yang mengatur untuk menghukum pelaku penyalahgunaan hutan, termasuk Indonesia. Jadi Indonesia itu sudah punya undang-undang pengelolaan hutan yang di dalam undang-undang itu sudah mengatur hukuman bagi para pelaku yang melakukan pembakaran hutan, yang melakukan konversi hutan secara ilegal, yang melakukan deforestasi hutan secara masif. Nah, hati-hati. Jadi sebenarnya Indonesia dan negara-negara yang punya hutan itu sudah sangat tegas menghukum pelaku yang merusak hutan. Tapi pasti pertanyaannya, kenapa kok masih terjadi? Nah, itu tadi. Pertama, ada keinginan. Keinginan yang didasari pada kerakusan dan ketamakan. G yang awal, greedy. Hati-hati kalau kita punya pemimpin yang greedy, yang rakus, yang tamak. Nah, ini teman-teman, ketika kita berbicara pemimpin daerah, pemimpin nasional, pemimpin internasional, disinilah fungsi sistem rekrutmen yang efektif, yang mampu memilih pemimpin-pemimpin yang berintegritas. Jadi, ketika kita berbicara SDGs nomor 15, Life on Land, harus diintegrasikan dengan sistem rekrutmen pemimpin agar kita mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas, yang mengimplementasikan undang-undang secara benar, bukan justru menyalahgunakan kekuasaan. Apabila kita salah memilih pemimpin, maka bisa jadi sumber daya hutan yang kita miliki yang luar biasa disalahgunakan akibat kerakusan dan ketamakan dari para pemimpin tersebut. Ini penting, teman-teman. Makanya ketika kita berbicara pemilu, pemilihan umum, berbicara mengenai pemilihan legislatif, kita gunakan hak pilih kita secara benar dan secara efektif agar pemimpin-pemimpin yang potensi tamak dan rakus, yang potensi dalam menyalahgunakan kekuasaan dapat tersingkir. Gitu. Itu G yang pertama, greedy. Yang kedua, O, GO, itu opportunity, kesempatan. Nah, itu tadi ya, bukan hanya karena ada keinginan, tapi hanya juga ada kesempatan. Orang-orang yang berintegritas ketika dihadapkan dengan kesempatan untuk melakukan korupsi, berpotensi untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Maka kesempatannya harus dieliminasi. Sekali lagi, orang yang berintegritas bisa jadi berpotensi menyalahgunakan kekuasaan kalau dihadapkan dengan kesempatan untuk penyalahgunaan kekuasaan. Maka
Sistem yang baik, sistem yang benar, sistem yang efektif adalah sistem yang mengeliminasi kesempatan. Opportunity-nya nggak ada. Nah, disinilah pentingnya sistem pengawasan. Semua organisasi harus punya pengawas. Mau itu negara, organisasi internasional, organisasi kemasyarakatan harus punya pengawas agar kesempatan yang dimiliki itu hilang. Opportunity-nya hilang karena ada pengawas. Gitu. NGO tadi udah ya. Selanjutnya N, needs, ada kebutuhan, keinginan tadi ketamakan. Ini kebutuhan. Nah, ini menyangkut kebutuhan fisik, kebutuhan sandang, pangan, papan. Nah, ini kalau orang udah lapar, tidak punya rumah, tidak punya fasilitas yang memadai, besar kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Maka kata kuncinya adalah apa? Kesejahteraan. Kita harus memperhatikan kesejahteraan para pejabat publik dan pelayan masyarakat. Sekali lagi, kita harus memperhatikan kesejahteraan pejabat publik dan pelayan masyarakat. Karena kalau mereka tidak sejahtera dan terjamin sejahtera, besar kemungkinan terjadinya perilaku koruptif. Karena ada needs, kebutuhan. Bukan keinginan ya. Bedakan. Kalau tadi kita bicara mengenai greedy itu bicara mengenai keinginan. Kalau ini needs, kebutuhan. Ya, ketika kita berbicara kebutuhan itu bicara mengenai sandang, pangan, papan, kebutuhan inti, kebutuhan primer. Kalau kita berbicara tadi greedy itu berbicara kebutuhan tersier. Ini kebutuhan primer, teman-teman. Dan yang terakhir, yang terakhir adalah expose, transparansi. Nah, ini penting nih, bahwa sistem itu harus dibuat transparan. Kalau tadi kita bicara harus ada pengawas, sekarang kita harus bicara mengenai sistem yang transparan. Kenapa? Karena seringkali pengawas juga memiliki kelemahan dan keterbatasan. Maka ketika ada sistem yang terbuka, masyarakat dilibatkan menjadi pengawas-pengawas baru, pengawas-pengawas dadakan, sistemnya inklusif. Teman-teman, expose. Beruntung kita sudah punya sistem informasi teknologi, sudah punya medsos yang membantu kita untuk melihat apa yang dilakukan oleh para pejabat publik, pemimpin negara, pemimpin organisasi internasional. Ini adalah salah satu keuntungan dan keunggulan dari kepemilikan media sosial, karena membantu masyarakat untuk melihat apa yang terjadi jauh di luar sana. Ini membantu expose. Perusahaan-perusahaan harus mempublikasikan laporan keuangannya. Karena apa? Supaya masyarakat bisa menjadi pengawas-pengawas yang baru, pengawas-pengawas dadakan. Ketika ada perusahaan yang terlihat laporannya ternyata dia ikut dalam deforestasi, konversi hutan ilegal, atau bahkan terlibat dalam perdagangan satwa ilegal. Nah, ini masyarakat jadi ikut melihat dan bisa cepat ketahuan, cepat tersorot gitu. Expose. Jadi ketika kita berbicara live on land atau ekosistem darat goal nomor 15, keempat motivasi koruptif ini atau 4 faktor terjadinya tindak pidana kejahatan ini harus dieliminir, harus dibahas satu-satu. Kita bicara mengenai menghilangkan orang-orang yang tamak menjadi pemimpin, kita harus berbicara mengenai
opportunity, kesempatannya harus hilang, pengawas harus kuat, N-nya, needs-nya, kebutuhannya harus terpenuhi, dan expose-nya harus kuat. Gitu ya. Jadi implementasi goal nomor 15 itu menyangkut sistem yang baik dan efektif. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sistem seperti apakah yang baik efektif? Apakah otonomi daerah yang kita punya di Indonesia itu adalah sistem yang efektif dalam memerangi perilaku korupsi? Nah, ada penelitian-penelitian yang membahas bagaimana demokrasi seperti Indonesia otonomi daerah justru menjadi ancaman nih buat goal nomor 15. Menjadi ancaman karena apa? Justru muncul pemimpin-pemimpin yang tamak, yang menguasai daerah. Karena apa? Karena ketika ada kampanye untuk menjadi bupati, gubernur, atau wali kota, mereka bekerja sama dengan para pelaku kejahatan supaya mendapatkan uang untuk berkampanye. Nah, ini salah. Dan ini terjadi. Gitu. Ini terjadi. Inilah makanya korupsi sulit diberantas di Indonesia. Karena apa? Karena ada sistem yang memberikan kesempatan bagi pemimpin-pemimpin yang tamak, rakus untuk menjadi pemimpin di daerahnya masing-masing. Otonomi daerah menjadi kesempatan bagi para pemimpin yang punya uang, punya kesempatan, punya politik, punya pengaruh untuk berkuasa dan menggunakan atau menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Nah, ini terjadi, teman-teman. Terjadi, otonomi daerah justru disalahgunakan. Karena kampanye begitu mahal. Nah, ini juga berbicara live online, goal nomor 15 ternyata berkorelasi terkait demokrasi, teman-teman. Kenapa korupsi sulit diberantas? Karena ternyata demokrasi memfasilitasi koruptor-koruptor untuk berkuasa. Gitu. Nah, ini harus dipikirkan bagaimana format demokrasi yang menghapuskan kesempatan bagi orang-orang yang tamak dan rakus untuk berkuasa. Gitu. Terkait goal nomor 15, terkait SDGs lingkungan, jangan lupa teman-teman. Nah, ini juga terkait dengan goal nomor 13, penanganan perubahan iklim. Kita punya perjanjian Paris. Jadi SDGs lingkungan itu terkait erat dengan penanganan perubahan iklim, dalam hal ini perjanjian Paris. Di dalam perjanjian Paris itu targetnya ambisius, bahwa 2030 harus berkurang emisi 29% dan 41% dengan bantuan internasional. Nah, pertanyaannya adalah, apakah target ambisius itu dapat tercapai? Optimiskah atau pesimiskah kita? Kita harus optimis. Karena kalau kita bisa bekerja sama, maka target yang luar biasa ini 29% dan 41% ini dapat tercapai. Bagaimana caranya? Kerjasama antara negara berkembang dan negara maju. Negara maju membantu negara-negara berkembang dengan membantu penyempurnaan sistem politik, sistem ekonomi, sistem tata kelola di negara-negara berkembang. Nah, kalau kita bicara otonomi daerah, negara maju dapat membantu negara-negara berkembang agar memiliki sistem otonomi daerah yang jauh dari kata korupsi. Caranya bagaimana? Tentu harus ada bantuan, baik itu bantuan finansial atau bantuan teknologi kepada negara-negara berkembang. Hanya dengan cara itulah maka kita bisa mencapai target 29% yang diamanahkan dari perjanjian Paris. Kalau tidak ada bantuan dari negara-negara maju, maka kita bisa jadi pesimis terhadap perjanjian Paris, terhadap goal nomor 15, terhadap goal nomor 13.
Bantuan negara maju itu luar biasa penting. Dan salah satu ide atau gagasan yang dimiliki oleh para akademisi adalah adanya pajak hutang. Jadi negara maju membayar negara-negara berkembang atas proteksi dan konservasi hutan yang dilakukan. Itu yang disebut dengan pajak hutan. Nah, ini satu mekanisme yang sebenarnya sudah dijalankan melalui konsep REDD+. REDD yaitu singkatan dari Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation. Sekali lagi, REDD+, skema yang berdasarkan Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation plus. REDD plus itu sebenarnya adalah sebuah pajak yang diberlakukan terhadap penduduk negara-negara maju agar negara-negara berkembang menikmati atau memiliki fasilitas yang sama seperti negara-negara maju. Misalnya sistem politik yang modern, yang canggih, yang jauh dari kata korupsi. Atau bisa berbicara tentang bagaimana pengelolaan atau tata kelola yang transparan, gitu ya. Atau pengelolaan hutan secara mandiri menggunakan teknologi drone. Itu bisa dicapai semuanya kalau ada mekanisme transfer bantuan dari negara maju kepada negara-negara berkembang atau negara-negara miskin, yang kita kenal sebagai REDD+. Atau bahasa simpelnya, simplifikasinya adalah sebuah pajak hutan. Nah, ini penting sekali. Goal nomor 15, goal nomor 13, Paris Agreement itu tidak akan tercapai kalau tidak ada ini, pajak hutan ini. Gitu. Nah, ini menjadi satu usulan dan gagasan yang harus kita teruskan, kita implementasikan, dan kita kembangkan. Dengan demikian, teman-teman, goal nomor 15 menjadi sesuatu yang dapat kita eksekusi, dapat kita laksanakan, teman-teman. Fokus kita terhadap ekosistem hutan, kita fokus menghambat hilangnya keanekaragaman hayati, satwa ilegal, melawan perdagangan satwa ilegal. Kita berbicara juga bagaimana memastikan tidak lagi ada spesies yang punah atau langka, tidak ada lagi masalah kebanjiran, tidak ada lagi masalah kekeringan. Itu semua bisa dicapai kalau kita mampu melawan faktor-faktor korupsi. Kita harus memastikan pemimpin-pemimpin yang berintegritas, jauh dari kata tamak dan rakus. Kita harus memastikan bahwa kita punya pengawas yang independen, sehingga kesempatan untuk korupsi itu hilang. Kita harus memastikan bahwa kebutuhan dasar dari para pejabat publik dan pelayan masyarakat terpenuhi, supaya mereka tidak berpikir untuk korupsi. Dan yang terakhir, sistem yang transparan, yang melibatkan semua unsur masyarakat, sehingga pengawasnya menjadi super keren. Begitu rekan-rekan pembahasan kita terkait SDGs lingkungan. Luar biasa bukan? Terkait SDGs lingkungan ini. Dan kita akan membahas di video berikutnya terkait SDGs keamanan. Kajian besar SDGs dalam bidang keamanan. Terima kasih rekan-rekan atas kesediaan teman-teman untuk menonton video ini. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita diskusikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam implementasi SDGs, khususnya terkait SDGs lingkungan. Nah, untuk membahas lebih detail terkait SDGs lingkungan, kita punya 3 pertanyaan yang dapat digunakan untuk mendalami SDGs lingkungan dalam pembahasan terkait SDGs. Yang pertama, mengapa korupsi sulit diberantas, khususnya terkait pengelolaan hutan di Indonesia? Kedua, mengapa negara maju harus membayar pajak hutan
atas konservasi dan proteksi hutan di negara berkembang. Dan yang ketiga, apakah otonomi daerah perlu tetap dipertahankan atau harus kembali ke era sentralisasi pemerintahan? Demikian teman-teman, video kita tentang SDGs lingkungan dalam mata kuliah pengantar dan evolusi tujuan pembangunan berkelanjutan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam SDGs. Dadah. Why am I still here and waiting for us to happen? 'Cause you never wanted everything I loved about you. I probably imagined, 'cause we never had it. Funny, it's been so long, and so there's nothing that's changed. And it was never your fault. Wish there was something to blame.